tadi Pak Isran juga sempat menyatakan bahwa ada pembangunan komersil dan non komersil. Nah, untuk pembangunan komersil dan non komersil ini apakah memang sudah ditentukan, Pak? Saya tidak mendahului, tapi saya kira untuk kawasan pembangunan ibu kota negara bukan untuk komersial, bukan untuk bisnis. Dia betul-betul hanya untuk kepentingan bagaimana sebuah simbol negara ibu kota yang seumur zaman sampai zaman berakhir lah kira-kira, sampai hari kiamat kalau bisa. Kalau belum sampai ke akhirat itu ada. Sampai ke akhirat. Nah, jadi ini di kawasan ini kawasan khusus dia. Ya, kawasan khusus pemerintahan. Baik. Dan itu nanti akan dilakukan sebuah pengaturan, penataan yang memang di situ tidak seperti di Jakarta lah. Jakarta kan pusat pemerintahan, juga pusat bisnis, pusat perdagangan, jasa segala macam. Nah, kalau di sana itu tidak. Tapi kalau di luarnya, silahkan aja misalnya di Samarinda akan terjadi kegiatan bisnis, Balikpapan, bisnis dan sebagainya, tidak masalah. Baik. Tapi kan pasti saya kira ini akan ditata bahwa kawasan ibu kota itu hanya untuk keperluan pemerintahan saja. Baik. Walaupun di sini dinyatakan bahwa proses pembangunan infrastruktur pun melibatkan pihak swasta. Ya. Nah, ini nantinya akan seperti apa, Pak? Ya, itu kalau itu otomatis. Kalau itu kan urusan lain lagi. Karena ini kan persoalannya tadi bahwa di kawasan itu tidak ada misalnya mungkin ditujukan untuk kegiatan bisnis. Kan ini kan pusat pemerintahan itu kan adalah sifatnya jasa. Ya. Jasa negara untuk memberikan pelayanan kepada seluruh bangsa dan negara ini. Ya. Dan termasuk warga negara manapun, termasuk warga negara asing pun kalau perlu diberikan pelayanan di situ sepanjang ketentuan peraturannya sudah mencukupi syarat, begitu ya kan begitu. Baik. Nah, ini kalau tadi sempat mengatakan target pembangunan itu dimulai ataupun di 2024, Pak ya. Nah, ini langkah-langkah awal yang akan dilakukan oleh Pak Isran? Kalau langkah awal yang kami lakukan sedang ini pertama mensosialisasikan ke masyarakat luas. Ya. Ya. Saya melakukan koordinasi dengan dua wali kota Samarinda dan wali kota Balikpapan. Kemudian melakukan koordinasi juga sekaligus dengan dua bupati, Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Penajam Pasir Utara. Ya. Kenapa ini perlu? Karena ini mereka lah yang kelihatannya yang paling terdepan dalam mendapatkan dampak-dampak. Ya. Porsinya Porsinya lebih besar gitu, Pak, ya. Jadi memang situ dulu yang harus dilakukan. Nah, kalau kita melihat sendiri masalah ataupun wilayah Balikpapan dan juga Samarinda, untuk saat ini sebenarnya sudah mendukung belum sih, Pak untuk menjadi ibu kota? Apa memang harus dilakukan pembangunan lagi? Ya, memang harus dilakukan yang namanya evaluasi ya terhadap tata ruang. Ya, evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah ada. Ya. Nah, kenapa? Karena nanti orang melakukan migrasi tadi saya ulangi dengan urbanisasi itu kan tidak mungkin masuk dalam kawasan itu. Betul. Dia masukkan di kawasan penyangga saja di dua kota utama nih Balikpapan dan Samarinda dan sebagian daripada Kutai Kartanegara. Di luar daripada kawasan khusus tadi. Baik. Jadi memang akan ditata, akan ada kekhususan pasti. wilayah pemerintahan. Udah pasti ya. Itu kan pekerjaan yang besar harus dibuat sebuah rencana yang ya lengkap begitu dah. Baik. Mudah-mudahan tidak kalau sempurna mungkin tidak lah, tapi agak relatif lengkap. Baik. Ini kemarin ketika dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana, apakah memang itu sudah direncanakan atau dadakan sih, Pak? Ya, Pak. Dadakan atau sudah direncanakan sih, Pak? Nah, tanya presidennya. Tanya presiden. Waduh, saya belum punya kesempatan. Mengundang saya kan yang bukan saya yang menentukan saya mau diundang. Kan kalau misalnya soal dadakan nggak dadakan, saya nggak tahu. Pokoknya saya diundang aja. Pokoknya diundang udah ada suratnya gitu ya. Datang gitu aja. Berarti kalau udah ada suratnya udah direncanakan. Saya juga nggak diberitahu ini tentang apa gitu. Ya diundang aja hari Senin kemarin supaya datang ke istana mendengarkan konferensi pers. Ya udah. Undangan itu tidak disebutkan untuk apa gitu. Ya. Ini senyumnya Pak Isran kayak penuh makna. Ya. Enggak juga. Enggak juga. Pak Isran, ini kan juga pasti kan Presiden sudah pernah berkunjung ke Kalimantan Timur sebelumnya. Oh pernah? Nah, sering? Sering sekali. Sering. Apakah memang ini terkait dengan rencana pemindahan ibu kota atau? Nah itu saya nggak tahu juga kalau begitu. Saya nggak tahu kalau ada terkait dengan rencana ibu kota. Tapi beliau kan sering kan
Saya akan dilantik itu tanggal 1 Oktober tahun lalu. Ya. Tanggal 25 Oktober beliau datang ke sana meresmikan Bandara Internasional APT Pranoto. Nah, setelah itu ada lagi kegiatan peresmian proyek-proyek di sana. Kemudian habis itu ya berlanjutlah sampai ke lokasi rencana ibu kota kalian itu. Baik. Kan begitu. Kalian berarti kita juga Pak Ya, ini. kalian kan semua kan sama, Oke, kita sama kan? Ya kan begitu. Oke. Nah, ini kan lahan-lahan yang ada di Kalimantan Timur khususnya itu kan masih bisa dikatakan dalam tahap pembangunan. Nah, mungkin selain saya masyarakat juga ingin tahu nih Pak, nantinya apakah memang pusat pemerintahan akan banyak sekali gedung-gedung tinggi juga seperti di Jakarta atau seperti apa nanti Pak? Saya tidak tahu teknisnya dan pastinya, tapi saya kira akan disesuaikan. Karena areal itu luas, jadi mungkin di antara kawasan ruang terbuka hijau itulah bangunan kira-kira seperti itu. Tapi saya kira kalau melihat sketsa desainnya, very good lah. Oke. Ya. Berarti ini kita Saya kira juga itu harus sudah cari ya, Pak, ya? representasi sebuah kedaulatan dan kehebatan bangsa Indonesia. Yang paling ditonjolkan apa sih Pak sebenarnya? Yang paling represent gitu Pak? Nah itu Megah mungkin tidak juga pengertiannya megah itu yang apa. Tapi saya kira ini kalau saya lihat sketsa desainnya itu sangat bagus begitu. Jadi menggambarkan sebuah ada namanya Tugu Pancasila. baik. Kemudian akan dibangun nanti itu sebuah moda transportasi yang tidak seperti orang sesuka-sukanya membeli kendaraan pribadi. Nanti disiapkan itu moda transportasinya yang umum. Oke, baik. Jadi itu juga salah satu upaya bagaimana menjaga ritme sebuah kehidupan yang Betul. teratur jangka panjang kan begitu. Ibaratnya kita mulai dari awal lagi biar tidak terulang seperti mungkin Iya, kemacetan misalnya Jakarta. ya mungkin saja motor itu tidak dibolehkan di sana. Pakai motor yang roda 2. Betul. Nah, kalau unsur pribadi-pribadi ya mungkin bisa saja, tapi dan itu dibatasi. Karena akan disediakan namanya moda transportasi umum. Baik. Kira-kira Memang seperti untuk itu. masyarakat Saya umum, bukan Pak. mendahului ini, tapi Oke. dalam pikiran saya seperti itu. Kurang lebih mungkin rencananya seperti itu kalau Iya, begitu memang, Pak ya. iya. Nah, kalau tadi kita mengatakan bahwa struktur tanah di DKI Jakarta sudah banyak yang menurun karena memang banyaknya penduduk yang semakin datang. Kalau untuk di Kalimantan Itu bukan Timur- dari saya, tapi dari hasil ya? data Betul. penelitian oleh para ahli dan pakar. Nah, untuk di Kalimantan Timur sendiri Pak, dan untuk kebutuhan air bersih, karena kan saat ini Oh, kan iya. Jakarta Justru salah satunya persyaratan itu kesediaan air. Kesediaan air. Salah satunya. Saya lihat daripada unsur-unsur persyaratan itu bagaimana ketersediaan air. Sana kan banyak waduk, banyak danau. Sungai Mahakam itu termasuk salah satu sungai terpanjang di dunia. Baik. Termasuk maksudnya. Jadi sungai Nil, sungai apa yang di Mississippi. Iya. Dan di Kalimantan Ya. Timur ada sungai. Sungai Gangga, Sungai Kuning di Cina misalnya. Salah satunya itu masuk di dunia. Berarti sebenarnya sangat banyak sekali nih wisata yang bisa memang sebenarnya ditonjolkan di Kalimantan Timur Pak ya. Karena saya kebetulan belum pernah ke sana nih Pak. Ya kalian mau nikmati kehidupan di Jakarta nih kan lebih nyaman kan. Jadi malas lah ya ke kampung-kampung itu kan. Baik, harapan Bapak dalam rencana pemindahan ibu kota ini seperti apa Pak? Ya, saya mengharapkan kepada semua pihak, terutama masyarakat Kalimantan Timur, itu harus menyesuaikan, harus memberikan dukungan penuh, berdoa, pandai bersyukur, Ya. ya kan, bahwa ini adalah sebuah rencana besar pemerintah, Bapak Presiden, Ya. untuk memindahkan dan mewujudkan sebuah cita-cita para pemimpin kita sebelumnya. Baik. Zaman Soekarno, zaman Pak Harto, zaman Pak SBY, dan beliaulah merealisasikan. Baik. Itu sebuah torehan tinta emas yang tidak bisa Dilanjutkan.